tadi Mbak Ipa juga sudah menyebutkan bahwa ini adalah kebijakan mundur, membangkitkan yang sudah mati. Kebijakan kebijakan mundur 20 tahun yang lalu, di mana tahun 2002 lalu sudah dihentikan karena terbukti sudah mengancam aktivitas masyarakat nelayan, lingkungan, bahkan hampir menenggelamkan pulau yang ada di perbatasan. Bahkan waktu itu catatan dari Kementerian Kelautan sendiri ada sekitar 26 pulau kecil di wilayah Riau yang tenggelam, yang hilang akibat dari erosi yang dipicu oleh penambangan pasir laut ini, gitu kan. Sehingga kalau misalnya sekarang dibuka kembali, itu akan membuka trauma lama, di mana pulau-pulau kecil perbatasan banyak, wilayah di wilayah Riau yang banyak yang tenggelam, konflik antara nelayan dengan para penambang pasir laut yang di wilayah situ cukup tinggi, gitu kan. Padahal waktu itu pendapatan negara juga tidak besar-besar amat dari ekspor pasir laut seperti itu. Oke, baik. Pak Suhana, tapi menarik kalau kita lihat begitu ya lebih dalam lagi dari pemerintah sendiri juga kan menyebutkan bahwa perizinannya juga akan dipertegas begitu ya, syarat-syarat penambangan pasir laut ini juga akan begitu lebih ketat begitu ya. Kemudian juga ketentuan ekspor juga harus dipenuhi oleh para penambang ini sendiri begitu. Tapi di satu sisi Anda melihatnya begitu, apakah artinya dari Anda sendiri sebagai perwakilan dari masyarakat juga begitu, dari organisasi juga melihatnya begitu kurang yakin begitu ya dengan perizinan yang sudah ketat ini akan bisa diterapkan begitu, Pak? Saya dengan kalau kita berkaca saat ini, kebijakan pemerintah cenderung mengalami suatu paradok misalnya. Misalnya sekarang beberapa waktu ke belakang pemerintah mendorong kebijakan blue economy gitu kan. Di mana blue economy itu adalah kebijakan yang mementingkan kepada keadilan sosial, lingkungan, dan ekonomi itu kan. Akan tetapi sekarang malah membuka ekspor pasir laut. Ini kan sebuah paradok, gitu kan, sebuah paradok. Jadi konsistensi kebijakan pemerintah ini untuk menyelamatkan lingkungan, ekonomi agak meragukan gitu loh. Kalau misalnya sekarang janji kan baru akan gitu kan. Dan itu saya kira agak meragukan komitmen pemerintah terhadap berbagai kebijakan kalau melihat berkaca dari pengalaman-pengalaman saat ini seperti itu. Oke, baik. Tapi menarik Pak kalau kita lihat dari KKP sendiri juga kan sudah menegaskan begitu ya, kalau berkaca dari pengalaman di berapa puluh tahun yang lalu begitu kan, memang karena alat-alat yang digunakan juga masih belum secanggih sekarang begitu ya, sehingga bisa dikatakan juga kalau sekarang ini mungkin kondisinya akan berbeda karena alat-alat yang digunakan akan lebih ramah lingkungan begitu. Dan hal ini juga bahkan ditegaskan oleh Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan bahwa nanti akan digunakan peralatan seperti GPS begitu untuk melihat lokasi mana yang layak pasirnya dikeruk, mana yang tidak begitu. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini, Pak? Percayakah begitu dengan hal ini, Pak? Enggak, GPS itu bisa diakali gitu kan, bisa diakali dengan sekarang ini. Sekarang di ikan saja, di kapal perikanan GPS-nya sering dimatikan kok gitu kan. Nah, teknologi sekarang, teknologi penambangan pasir laut yang ada sampai saat ini, kalau Mbak Ipa melihat yang terjadi sekarang, yang sekarang masih terjadi penambangan pasir laut adalah di wilayah Lampung. Nah, itu sangat merusak sekali. Bahkan sekarang konflik antara nelayan rajungan yang ada di Lampung dengan para penambang pasir laut sampai sekarang belum dapat terselesaikan dengan baik gitu kan. Itu kan dulu 20 tahun yang lalu teknologi, sampai sekarang itu teknologi yang masih digunakan. Jadi GPS itu bukan teknologi yang bisa menjamin itu ramah lingkungan. Tidak ada kaitan hubungan yang korelasi yang baik gitu antara dengan GPS dengan dengan ramah lingkungan. Tidak ada kaitannya. GPS itu hanya menentukan posisi dan itu pun bisa diakali gitu kan, seperti itu. Jadi tidak ada jaminan kalau misalnya dia menggunakan GPS pun itu bisa dikendalikan gitu kan. Apalagi GPS bisa dimatikan, bahkan yang terjadi sekarang di kapal ikan sendiri itu sering dimatikan seperti itu. Oke, baik. Pak Suhana, dalam diskusi kami dalam Profit CNBC Indonesia kemarin juga sebetulnya ada pernyataan begitu dari salah satu narasumber yang menyebutkan kebijakan pembukaan ekspor pasir laut oleh pemerintah ini dilakukan untuk mengakomodir kepentingan sejumlah pihak begitu ya. Bahkan disebutkan ada 4 kelompok pengusaha kakap begitu ya yang berada di balik kebijakan ini. Tanggapan Anda sendiri seperti apa terkait dengan hal ini? Apakah memang betul menurut Anda ada indikasi hal tersebut, Bapak?
Kalau melihat dari data tahun 2002 lalu, memang seperti itu. Bahkan indikasi terjadinya korupsi di antara pasir laut juga mengemuka waktu itu seperti itu. Sehingga makanya waktu tahun 2002 lalu pendapatan pemerintah itu sangat sedikit. Riau saja hanya mencatat sekitar pendapatan mereka di bawah 70 juta dolar Singapura gitu kan. Padahal kalau misalnya kita lihat dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merehabilitasi Pulau Nipah yang waktu itu tenggelam itu mencapai 80 miliar. Sehingga ini gap yang sangat ini sekali, sehingga dugaan-dugaan terjadinya mafia dalam hal ini mafia pasir laut ini sangat-sangat masuk akal karena tahun 2002 lalu itu terjadi seperti itu. Oke, artinya saya tegaskan menurut Anda sendiri ada potensi ke depannya KKN ini juga akan terjadi begitu, korupsi juga ini akan terjadi begitu dengan adanya kebijakan ekspor pasir laut, Pak Suhana? Sangat berpotensial, sangat tinggi itu terjadi kembali saat ini. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan hal lain begitu ya, pro dan juga kontra. Di satu sisi juga pernyataan pro yang disampaikan dari pihak pemerintah ini adalah terkait dengan pembersihan sedimentasi begitu ya, yang mana disebutkan ketika tidak dibersihkan maka nanti terumbu karang akan tertutup, kemudian arus laut juga akan tertutup dan lain sebagainya begitu. Anda melihatnya apakah memang ini alasan yang dikemukakan oleh pemerintah ini cukup make sense, Pak? Justru kalau kita lihat dari bunyi dari pasal-pasal yang ada di PP Pasir Laut ini, gitu kan, saya nyebutnya PP Pasir Laut, itu justru kontraproduktif, gitu kan. Yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat kelautan perikanan ini adalah banyaknya sedimentasi di wilayah-wilayah alur laut yang dilalui oleh nelayan. Gitu. Lalu di wilayah-wilayah pelabuhan yang tempat kapal-kapal nelayan berlabuh, gitu kan. Di situ banyak sedimentasi. Akan tetapi kalau melihat dari pasal 3 PP ini, gitu kan, itu dikecualikan untuk dilakukan pengerukan di situ, gitu kan. Nah ini kan kontraproduktif, gitu kan. Di satu sisi, jadi pemerintah ini seakan malu-malu, gitu kan, untuk mengeksploitasi di wilayah itu. Jadi yang disampaikan Mbak tadi bahwa itu justru di pasal-pasal yang ada di dalam PP-nya kontraproduktif itu kan, itu dikecualikan. Jadi yang selama ini nelayan-nelayan mengeluh alur mereka terhambat karena sedimentasi, itu malah dikecualikan di dalam pasal 3 PP ini seperti itu.